Halo Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya nakama, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Minggu ini kembali Tamagon akan memberikan kalian teori segar yang akan menemani kalian untuk menunggu kosongnya jadwal perilisan manga One Piece yang akan libur sebulan ke depan. Nah, teori yang akan kita angkat kali ini yakni mengenai salah satu supernova yang sampai detik ini masih belum terlihat pergerakannya. Dia adalah Mad Monk Uroge. Jadi kita akan membahas terkait dengan supernova yang satu ini ya. Bagaimana peran dia ke depannya, apakah pergerakan yang akan dia lakukan, serta untuk tujuan apa dia sebenarnya mencari keberadaan harta karun legendaris One Piece. Jadi tentunya seperti biasa sediakan kopi hangat dulu beserta dengan gorengan untuk menemani kita berlayar bersama-sama mengarungi misteri keberadaan dari sang biksu gila untuk tujuannya mencari One Piece. Dan juga ada informasi terkait dengan giveaway yang akan Tamagon adakan di minggu ini ya. Jadi pastikan kalian menontonnya sampai habis. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Uroge Mad Monk pertama kali diperkenalkan kepada kita pada chapter 498 yang berjudul The Eleven Supernova. Di sini kita mengetahui bahwa Uroge ini adalah biksu bajak laut penghancur dan dia dikenal sebagai biksu gila atau biksu monster. Nah, melalui referensi lain seperti SBS volume 68, kita juga tahu bahwa Uroge ini sekarang berusia sekitar 47 tahun. Uroge adalah supernova terakhir yang tersisa yang belum memainkan peran utama dalam arc time skip manapun. Sudah banyak temannya sesama supernova yang melakukan pergerakan sesudah time skip. Semisal 3 aliansi terdahulu yakni Kid, Hawkins, dan juga Apo yang beraliansi untuk menumbangkan Kaido. Kapone Gang BG melakukan pergerakannya di markas Yonko lain yakni Big Mom. Kemudian ada juga Jeorly Bony yang pada saat ini sedang berada di Pulau Egghead. Sementara Trafalgar Law sibuk berurusan dengan Kurohige. Jadi hanya biksu inilah yang sama sekali setelah kita melihat pergerakannya terakhir berada di Pulau Sabaudi. Setelah itu pun kita tidak bisa melihat pergerakan yang dia lakukan lagi. Ini pun membuat beberapa dari kita pun percaya bahwa sepertinya Oda Sensei sudah membuat hal terhadap Uroge ini sesuatu yang sangat besar nantinya. Jadi, kali ini kita akan bongkar tentang apa yang akan menjadi rencana kedepannya yang akan dilakukan oleh satu supernova yang masih belum terlihat ini. Cara terbaik untuk mulai menyelidiki peran dari Uroge ini ke depannya adalah dengan melihat cara dia bereaksi terhadap karakter lain. Penampilan Uroge sebenarnya terbatas, tetapi sedikit yang ada dapat memberikan petunjuk konteks untuk sekutu dan bahkan musuh potensial untuk Uroge. Nah, jadi Tamagon akan mengajak kalian dulu untuk melihat scene dari sang biksu gila ini pada saat munculnya dia di Sabaudi Archipelago. Tidak lama setelah Uroge ini diperkenalkan di sana, kita melihatnya setelah adegan di mana Bonnie akhirnya mencegah Zoro untuk membunuh Saint Carlos. Uroge berkomentar di sana bahwa Zoro sepertinya bukan tipe orang yang menerima perintah atau harus banyak berbicara tentang kaptennya. Di awal adegan yang sama, kita melihat Uroge ini juga bereaksi terhadap kehadiran salah satu dari naga langit. Nah, Uroge ini mendorong krunya untuk menyingkir dan tidak terlibat masalah yang tidak perlu. Meskipun demikian, Uroge ini dengan jelas menunjukkan rasa jijiknya kepada naga langit. Kedua hal tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui reaksi dari Uroge ini terhadap kabar bahwa Luffy telah meninju Celestial Dragon. Uroge ini tertawa bahwa Luffy dan topi jerami adalah kru yang merepotkan. Namun dengan jelas dia tersenyum tentang hal tersebut. Nah, ini pun memberitahu kita jelas bahwa Uroge ini sangat menghormati Luffy dan topi jerami dan menentang keras naga langit. Kita dapat belajar lebih banyak tentang motif Uroge menentang pemerintahan dunia melalui hubungannya dengan ras bersayap. Uroge berasal dari salah satu pulau langit. Kita tahu bersama kan melalui Skypiea bahwa ada sejarah panjang ras bersayap seperti Skypian dan juga Shandoria yang dianiaya oleh pemerintahan dunia. Kota emas Sandora dihancurkan oleh pemerintahan dunia di beberapa titik dalam 400 tahun terakhir sejak Nolan berkunjung. Kita kemudian mengetahui melalui cerita Sampul Enel bahwa setidaknya ada 3 ras bersayap. Ras ini berasal dari masyarakat di bulan bernama kota Birka. 3 ras ini dapat diidentifikasikan sebagai Shanjorians, Skypians, dan juga Birkan. Nah, kemudian di cover story chapter 472, kita mengetahui bahwa ras bersayap ini meninggalkan kota bulan Birka untuk mencari sumber daya alam. Mereka memandang ke arah planet biru dan melakukan perjalanan ke sana untuk mencari sumber daya ini. Kemudian pengungkapan asal-usul bangsa bersayap ini berhubungan kembali dengan beberapa pengetahuan yang dijelaskan oleh Gunval kepada Zoro. Jaya dikenal sebagai tanah suci karena tanah subur
yang memungkinkan orang Skypian dan juga Shandoria menanam tanaman di sana. Tanah suci ini pun dikenal sebagai Vord. Konsep tanah suci ini juga menciptakan hubungan dengan Maria Joa dan sejarah bangsa Lunaria. Enel ingin membuat tanah dewa baru dan ini adalah nama yang diberikan kepada Maria Joa saat orang Lunaria memerintah. Nah, di dalam Maria Joa sendiri ada tempat yang dikenal sebagai kamar bunga. Nah, ruangan ini selalu terlihat di dalamnya ada Imsama. Sepertinya tersirat secara tidak langsung bahwa ruangan bunga ini awalnya dibuat oleh orang Lunaria. Ini mungkin tercermin dari tato bunga tanaman yang dimiliki oleh King di wajahnya. Berdasarkan semua petunjuk konteks ini, kita yakin bahwa motivasi Uroge hampir pasti akan terhubung dengan sejarah ras bersayap ini. Uroge kemungkinan besar menyimpan dendam yang mendalam terhadap pemerintahan dunia atas penganiayaan terhadap rakyatnya sepanjang sejarah. Nah, Tamagon akan mengajak kalian sekarang ke informasi berikutnya yang mungkin menjelaskan karakter dan motivasi dari Uroge. Nah, Tamagon akan mengajak kalian sekarang ke informasi berikutnya yang mungkin menjelaskan karakter dan motivasi dari Uroge. Nah, kali ini kita akan belajar sejarah sedikit ya. Oda mengungkapkan ini pada SBS volume 52 bahwa nama dari Uroge terinspirasi dari tokoh sejarah yang bernama Oruk Reis. Oruk Reis adalah seorang Ottoman Consigliere atau dikenal sebagai bajak laut Barbari. Dia adalah saudara dari Laksamana Ottoman yang terkenal Hayreddin Barbarossa. Di awal karirnya, Oruk Reis ini mendapatkan julukan Baba Aruch, artinya Bapak Oruk. Nah, kru Uroge sendiri memanggilnya Hagbreis atau Father. Eksploitasi Oruk Reis ini yang paling terkenal adalah pertempurannya yang melawan Spanyol dan Itali. Dia terkenal membantu Muslim yang tak terhitung jumlahnya bermigrasi dari Spanyol ke Afrika Utara untuk menghindari imperialisme Spanyol. Orang Italia pun menjulukinya Barbarossa, artinya janggut merah. Nah, jika Oda memilih untuk menamai Uroge ini dengan nama Oruk Reis, kemungkinan besar dia telah membaca sebagian dari sejarah ini dan juga menggunakannya sebagai dasar inspirasi dalam karakter Uroge. Misalnya, cerita sejarah ini mungkin digunakan untuk membuat cerita di mana Uroge ingin membantu orang bersayap bermigrasi untuk melarikan diri dari world government. Dan jika semua ini benar, kemungkinan besar Uroge ini menyadari pentingnya poneglyph. Batu-batu ini dibuat untuk mencegah teks terhapus seperti yang terjadi di Sandora. Ini pun bisa menjelaskan mengapa Uroge ini menginvasi Whole Cake Island. Sama seperti Kid dan juga Luffy dulu, Uroge ini mencoba mendapatkan salah satu rod poneglyph yang ada di sana. Namun, apakah Uroge bergerak secara sendirian? Kesemua supernova ini sepertinya bekerja di dunia baru dengan seseorang, baik itu dalam membentuk aliansi atau semacamnya, seperti Apo yang bekerja untuk Kaido. Mungkinkah hal yang sama berlaku untuk Uroge? Kita kembali ke Marineford. Uroge mengomentari kejadian tersebut dan mengatakan bahwa Blackbeard adalah kuncinya dan bahwa akan menjadi badai. Nah, disinilah kuncinya. Bagaimana jika bahwa Uroge ini kemudian akan menjadi sekutu dari Kurohige? Ini juga makin dikuatkan dengan Uroge yang sangat tertarik dengan kaum D. Dikatakan bahwa dia adalah selalu menimbulkan badai. Nah, tampaknya Uroge ini menyatakan bahwa Kurohige akan menjadi pusat badai. Ini akan terhubung kembali ke motif potensialnya untuk mengakhiri penindasan rakyatnya oleh world government. Well, jadi kesimpulannya misi dari sang biksu gila adalah untuk mengakhiri penindasan ras bersayap dan mengungkapkan sejarah sejati kaum Birka. Jadi bagaimana menurut kalian dengan teori ini? Mungkinkah kalian punya teori yang menarik tentang pergerakan yang dimiliki oleh sang biksu gila ini setelah kawan-kawannya dan supernova sudah bergerak terlebih dahulu? Eits, untuk menutup pembahasan ini, Tamagon akan mengadakan giveaway ya bagi kalian para subscriber setia channel ini. Kali ini akan berhadiah 5 baju dari Tamagon Pack Merch. Untuk syaratnya sangat mudah, kalian hanya perlu subscribe beserta dengan follow semua akun sosial media Tamagon ya, termasuk akun Shopee dan juga Tokopedia dari Tamagon Pack Merch. Waktu giveaway akan berlangsung seminggu ya, jadi pengumuman akan dilakukan seminggu ke depan. Jadi pastikan pantau informasi selanjutnya. Oke, sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.